Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas pinjol yang tidak bisa setor ke OJK akan ditutup tahun ini gitu. Waduh, kabar gembira sekali ya. Ini beritanya sangat update sekali dan resmi gitu ya dari statement-statement para petinggi-petinggi OJK. Oke, sebelum kita lanjut kita intro dulu 5 detik yuk. Nah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebut ada 26 penyelenggara fintech atau pinjol yang belum memenuhi batas ekuitas minimum tahap pertama sebesar Rp 2,5 miliar. Ya, ini artinya sekitar 25% dari total penyelenggara 102 pinjol itu belum bisa memenuhi persyaratan. Oke, jadi banyak pinjol yang nggak bisa setor modal ke OJK. Ya, nah, ekonom dan direktur eksekutif Celios Bima Yudhistira menilai masih adanya pelanggaran batas modal. Ini hanya menunggu ketegasan OJK saja. Menurutnya terdapat dua opsi, yakni meminta pinjol mengembalikan izin ke OJK alias ditutup, atau kedua harus ada dorongan untuk merger dan akuisisi, baik sesama pemain fintech maupun dengan lembaga keuangan misalnya perbankan. Oke, nah, Tris Yulianta, Direktur Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan, menjelaskan bahwa bertambahnya penyelenggara fintech atau pinjol yang belum memenuhi ekuitas 2,5 miliar itu salah satunya disebabkan oleh kerugian dari fintech itu sendiri. Gitu ya. Nah, jadi pinjol banyak yang tidak bisa setor modal ke OJK karena menelan kerugian. Gitu ya. Banyak digalbaikan oleh kita semua. Gitu. Oke. Gagal bayar nasional itu hampir berhasil gitu ya, sehingga pinjol-pinjol ini tidak sanggup untuk menyetorkan modal tersebut ke OJK. Oke ya. Nah, berdasarkan POJK nomor 10 tahun 2022 dijelaskan bahwa OJK memberikan jadwal pemenuhan modal perusahaan fintech lending secara bertahap, yaitu dimulai pada 4 Juli 2023 dengan paling sedikit memiliki ekuitas senilai 2,5 miliar. Oke, selanjutnya sebesar 7,5 miliar pada 4 Juli 2024 dan berlanjut hingga 12,5 miliar pada 4 Juli 2025. Oke, suruh setor 2,5 miliar aja banyak yang nggak mampu pinjol-pinjol ini ya, apalagi 12,5 miliar suruh setor OJK. Waduh. Di sisi lain, Deputi Komisioner Pengawasan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Bambang W. Budiawan mengatakan regulator atau OJK telah menyiapkan sanksi kepada penyelenggara fintech P2P lending atau pinjol itu yang tidak bisa memenuhi ekuitas atau tidak bisa setor modal minimum 2,5 miliar. Oke, lanjut. Tak tanggung-tanggung, OJK juga menyiapkan sanksi tegas berupa pencabutan izin usaha kepada penyelenggara fintech P2P lending. Kalau sanksi kita lihat bisa dilakukan macam-macam, bisa dilakukan peringatan, teguran, dan pembatasan kegiatan usaha bisa saja sampai dengan ujungnya CIO atau pencabutan izin usaha, jelas Bambang gitu ya. Lebih lanjut, apabila suatu pemain fintech P2P lending menyerah dalam memenuhi ekuitas minimum atau nggak bisa setor modal, maka pinjol bisa menyerahkan izin usahanya ke regulator. Kata dia, kalau menyerah balikin saja izinnya ke OJK gitu ya. Nah, jadi sebelum Anda skeptis dengan OJK gitu ya, seperti yang kita tahu atau yang masyarakat rasakan, OJK itu ya terlihat tidak tegas dalam menaungi fintech-fintech atau pinjol-pinjol di Indonesia. Ya kan? Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol ya, khususnya pinjol legal juga gitu ya kepada nasabahnya, tapi seperti tidak ditindak tegas oleh OJK. Oke, banyak masyarakat yang mengalami intimidasi, penekanan, kata-kata kasar yang dilakukan oleh pinjol saat menagih. Ya, sehingga masyarakat merasakan ketidaknyamanan di dalam hidupnya seperti cemas, was-was, panik, takut dan lain-lain. Ya, di saat menunggak pinjol itu. Nah, namun ya sebelum Anda skeptis dengan OJK ini, kali ini berbeda. Ya, kali ini berbeda. Kenapa, Bang? Ya, karena permasalahannya adalah uang. Oke, ya. Anggap saja begini ya. OJK bilang ke pinjol seperti ini. Hei pinjol, kamu bolehlah mengintimidasi nasabah, menekan nasabah. Ya saya yang pusing, saya yang banyak menerima laporan, gak apa-apa. Ya, tapi
Kalau kamu nggak bisa setor modal ke saya, kamu pinjol ini nggak bisa setor modal ke OJK, tamat riwayat kamu pinjol di Indonesia ini. Ya, gulung tikar, balikan izin usahanya ke saya. Seperti itu. Ya, makanya hal ini ya sekarang ini berbeda karena permasalahannya uang gitu ya. Jadi ya bisa dikatakan saling berkesinambungan juga sih sebenarnya ya. OJK demand, meminta ya pihak pinjol untuk setor uang modal ya dari usaha buka pinjol di Indonesia itu ya. Pinjolnya ya karena dikejar-kejar investor, dikejar-kejar OJK untuk setor gitu ya. Mereka menekan nasabahnya agar segera bayar hutang. Oke, nasabahnya seperti saya, Anda yang galbay-galbay itu ogah bayar. Ya, ogah bayarnya kenapa? Ada yang memang beneran tidak mampu, ya. Ada juga yang ogah bayar itu karena merasa dignitinya atau martabatnya diinjak-injak karena penagihan-penagihan pinjol itu. Ya, itulah cikal bakal penutupan pinjol-pinjol di Indonesia. Oke ya, Bang, gimana sih caranya biar pinjol-pinjol itu bangkrut gitu ya? Apakah harus dilaporkan apa gimana gitu ya? Apakah harus didemo gitu ya? Dari kumpulan ini kumpulan itu ngedemo OJK yang menuntut OJK agar pinjol itu ditutup. Ya, mohon maaf ya. Itu sangat naif sekali. Ya, naif sekali seperti itu ya, ngedemo-demo OJK itu. Ya, bukan tidak ada efeknya, tapi itu menurut saya pribadi itu sangat naif dan sia-sia. Ya, cara satu-satunya membangkrutkan pinjol itu adalah dengan cara menggalbaikannya serentak, ya kompak, gitu ya. Seluruh nasabah pinjol galbay semua, gagal bayar semua, itu baru gerakan yang benar. Ya, kalau demo ke OJK, demo ke AFPI, gitu ya. Berapa banyak pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan ya di Cikarang dimanapun yang didemo oleh karyawannya tapi sampai sekarang masih berdiri kokoh ya. Berapa kali juga OJK sudah didemo gara-gara pinjol ya, berapa kali ya OJK sudah didemo, kalau nggak salah 3 kali 4 kali 5 kali gitu ya, tapi sampai sekarang pinjol masih ada ya. Itu sia-sia sekali gitu ya. Jadi membangkrutkan pinjol itu cukup diam di rumah ya, rebahan, main game, makan yang banyak, jalan-jalan, liburan dengan keluarga, lalu kuras semua limit pinjolnya, hapus aplikasinya, jangan pernah dibayar. Ya, baru bisa bangkrut pinjol itu. Ya. Karena kelemahan pinjol itu terletak di uang yang disalurkan kepada nasabah-nasabahnya. Ya, itu kelemahan pinjol itu di situ. Ya, kalau uang nasabahnya banyak yang tidak kembali, lalu pinjol kesusahan mengembalikan uang tersebut ke investor dan kesusahan setor modal ke OJK, maka bisa dipastikan secara resmi pinjol-pinjol itu gulung tikar. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu repot-repot ya kita itu mengeluarkan suara, mengumpulkan ini itu tidak perlu. Ya, terkadang solusi yang kita butuhkan itu sudah ada di depan mata. Ya, terkadang solusi yang kita butuhkan itu sangat sederhana sekali. Ya, galbay saja dari rumah sudah cukup. Oke, ibarat batu yang terus-menerus terkena tetesan air. Ya, sekeras apapun batu itu, tetesan air itu akan menaklukkannya. Ya, sekeras-kerasnya batu, bila tertimpa hujan akan retak juga. Ya, maka dari itu gagal bayar pinjol itu adalah langkah kecil yang jika terus-terusan bebarengan dilakukan akan berdampak sangat besar sekali. Ya, jadi kesimpulannya, mumpung OJK ini sudah mengeluarkan statement untuk pinjol-pinjol yang tidak bisa setor modal suruh tutup ya atau suruh mengembalikan izin usahanya, ini adalah momentum yang sangat pas sekali untuk menggalbaikan pinjol-pinjol di Indonesia agar mereka tidak bisa setor modal ke OJK. Ya, harapannya semoga pinjol-pinjol di Indonesia cepat tutup dan masyarakat Indonesia bisa hidup seperti sebelum adanya pinjol-pinjol itu. Ya, oke. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.